Hai, halo. Ketemu lagi di materi matematika, masih di statistika. Kali ini kita akan menyajikan data dengan menggunakan diagram batang. Oke, next. Nah, pada saat kita menyajikan data di materi kali ini, kita akan belajar bagaimana menyajikan data dalam suatu diagram. Nah, kali ini kita mempelajari tentang diagram batang. Nah, di dalam diagram batang ada kategori yang ditulis, ada yang mendatar dan ada juga yang menurun. Nah, di dalam data itu ada frekuensi, jumlah, dan juga kategori. Gimana caranya? Yuk, kita pelajari bersama-sama. Oke, next. Kalau materi yang lalu kalian sudah belajar bagaimana cara menyajikan data, membuat penyajian data menggunakan tabel. Nah, tabel ini akan kalian gunakan dalam menggunakan diagram batang. Bagaimana caranya? Yang pertama, setelah membuat tabel data, tentukan jarak, frekuensi, atau kategori data. Nah, sebenarnya yang paling sering yang harus mencari jarak itu adalah frekuensi atau jumlah. Nah, bagaimana caranya? Contohnya, kalian lihat jumlahnya ada berapa dari setiap data. Misalnya di sini ada contoh tabel dan data yang sudah kita pelajari dari awal adalah jumlahnya 2, 5, dan 3. Artinya jaraknya itu 1. Kita mulai dari 1 sampai dengan 5. Berarti kita buat jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk jumlah atau frekuensi, ada baiknya kalau kalian menggunakan diagram batangnya itu sebagai identitas secara vertikal atau naik ya. Jadi naiknya dimulai dari 0, lalu ke atas 1, ke atas lagi 2, dan seterusnya sampai angka 5. Nah, itu tadi tentang frekuensi. Lalu bagaimana dengan kategori data? Kategori data itu yang mana? Yaitu data yang disajikan dalam suatu soal atau data. Nah, di sini kategori datanya itu adalah angka. Angkanya ada berapa aja? Angkanya ada 33, ada angka 32, dan ada angka 34. Karena ini sudah berurutan, kita langsung membuat kategori datanya. Lalu kalau bagaimana tidak berurutan? Tidak masalah, yang jelas tahu datanya apa. Nanti kalian tuliskan secara horizontal. Misalnya data yang paling kecil. Kalau misalnya hobi, itu kan tidak harus data paling kecil. Kalian boleh menuliskan dari awal sampai akhirnya bebas. Yang jelas frekuensi atau jumlah datanya itu yang harus jelas. Oke. Oke, next. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit gambaran bagaimana menyajikan data dalam diagram batang. Nah, sekarang kita buat dulu garis sesuai data yang ada di dalam tabel. Seperti yang tadi sudah dibilang, bahwa frekuensi atau jumlah ada baiknya berdasarkan vertikal, yaitu naik. Kita mulai dari angka 1 sampai angka 5. Kemudian yang mendatar atau yang horizontal itu diusahakan tentang kategori data. Nah, kategori di dalam tabel ini apa? Yaitu angka. Kita buat 32, 33, dan 34. Supaya rapi diagram batangnya, kalian buat jarak diagram batangnya itu sama ya. Bentuk diagram batangnya juga sama besar.
Dan juga jaraknya juga sama supaya terlihat lebih rapi. Kalau penyajian diagram batangnya bebas, mau kalian warnai boleh, mau digaris-garis boleh, tetapi ada baiknya supaya lebih paham kalian warnai dengan warna yang berbeda. Sehingga tahu nih, oh data 32 ada kotak warna hijau, jumlahnya ternyata 2. Kalau misalnya data angka 33, oh warnanya biru, ternyata datanya jumlahnya 5. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, sekarang waktunya kalian mempraktekkan cara menyajikan data dengan menggunakan diagram batang. Caranya adalah kalian kan sudah mengerjakan tuh tabel data yang sebelumnya dari data teman-teman seperti warna kesukaan, hobi, tinggi badan yang dalam bentuk tabel. Nah, kalian sekarang sajikan dalam bentuk diagram batang dari masing-masing data tersebut. Jadi kalian sudah dipermudah kalau membuat tabel terlebih dahulu. Oke, selamat mengerjakan. Nah, itu tadi materi statistika kita, yaitu bagaimana cara menyajikan data dengan diagram batang. Semoga kalian bisa cepat memahami dan melakukan tugasnya dengan benar, karena diagram batang ini akan kalian pelajari sampai kalian sudah tingkat SMA sekalipun. Jadi, ada baiknya kalau kalian dari sekarang bisa mengerti. Semoga nanti semakin kalian naik tingkat, kalian kan udah paham, jadi tinggal memperdalam saja. Karena banyak bentuk-bentuk penyajian data yang lainnya. Untuk kelas 4 ini, kalian hanya mempelajari diagram batang terlebih dahulu, karena itu yang lebih mudah untuk mempelajari sampai ke tahapan yang lebih sulit. Oke, sampai jumpa lagi di materi matematika berikutnya. Bye bye.